saya melihat ini kan kayak di no viral no justice, jadi mereka membuat suatu buzzer-buzzer yang mengubah kenyataan fakta realnya. Fakta realnya memang pembunuhan. Kan dinyatakan bahwa kalau memang dibunuh, ngapain mereka susah-susah pindahkan dari pembantaian itu ke flyover. Jelas kalau dia ditinggalkan saja korban itu, udah ketahuan mereka akan langsung tertangkap kalau itu pembunuhan. Mereka justru licik nih pembunuh, mengangkat dua korban ini bawa ke flyover. Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali, tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina, sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya, karena sampai Suroto jam 22.30 itu masih hidup merintih terus minta tolong kepada Pak Suroto. Dan kemudian kalau lihat korban tubuhnya itu benar-benar hancur lebur, bukan kecelakaan. Kecelakaan tuh ada lecet dan soal ini tidak ada. Justru ada benda-benda, ada trauma tajam di sini, di garis, di sini ditulis V, terus di belakangnya pahanya Vina itu panjang. Kalau si Eki lepas semuanya, di sini lepas. Mana mungkin dia dipasangkan, kan bukan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Eki dipasangkan helm. Kalau itu kecelakaan, helmnya yang hancur, tapi kacanya pun tidak pecah, tapi kepalanya yang di dalam hancur. Bagaimana kita bisa membaca logika seperti itu? Harusnya ini nggak usah lihat perkaranya benar atau tidak, mau kecelakaan atau pembunuhan, mau apapun, ini udah nggak benar proses dari awal. Ada dua fundamental yang disampaikan oleh Bang Otto kemarin. Satu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Priscia, bahwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan di penyidik, itu fatal. Sehingga timbullah dugaan atau penganiayaan, pengancaman, penyiksaan dan sebagainya. Sehingga hasilnya ya yang sering sudah kita dengar bahwa itu nggak bisa dipercaya dan nggak bisa dijadikan bukti di dalam persidangan. Karena bagaimana mungkin satu perkara atau satu pengakuan yang didapatkan karena hasil tekanan, hasil penyiksaan, apalagi di dalam memori PK kemarin kami bacakan, para terpidana ini diperiksa mulai dari jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, mereka mulai dari tangkap dari pukul 16.00, tidak dikasih makan, begitu makan katanya dihaur ke lantai, begitu minta minum dikasih minum air kencing. Menurut pengakuan mereka, betapa tertekan menurut saya ketika saat itu, tidak ada pilihan lain selain mereka mengaku, apalagi ada siksaan fisik dan yang lain. Menurut kami ini pengakuan-pengakuan demikian itu apa masih relevan? Dan kita nggak usah bicara kasus ini kecelakaan atau pembunuhan, ya. Belum lagi kalau kita bicara kejanggalan-kejanggalan yang kami bacakan di dalam memori PK kemarin, ya begitu banyak pertentangan satu dengan yang lain di dalam putusan, ya. Antara kalau memang ini adalah cerita benar, ya, bahwa itu namanya ada rekonstruksi. Harusnya kalau memang seorang itu mengalami benar peristiwa yang dialami, 20 kali, 100 kali ditanya pun ceritanya itu nggak akan banyak berubah dan akan sama. Dan ini kenyataannya pertentangan itu timbul adalah oleh karena kami yakini ini hasil karangan, dan ketika ditanya dalam waktu yang berbeda sekian banyak pasti ada lupanya, ada miss-nya. Miss-nya inilah yang menjadi pertentangan di dalam putusan, dan banyak hal yang kita lihat. Dan kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami sampaikan, ya, seperti bahwa dia dituduh perkosa, saat itu hujan lebat, waktu kejadian masih hujan rintik-rintik, yang sering saya katakan tanah, ya nggak ada bekasnya. Harusnya mereka berontak dong, berguling-guling atau apa. Harusnya penuh dengan lumpur itu tubuh para terpidana maupun korban. Kita lihat foto di TKP di awal, saya jadi curiga apa dimandiin baru dipakein bajunya kembali. Ini bermartabat sekali para terpidana ini sesudah memperkosa, memakaikan kembali celananya termasuk pembalutnya, lalu hanya melorot saja. Menurut saya sangat lemah sekali alibi. Apalagi Mbak Priscia, mereka ini punya alibi masing-masing semua. Malam itu mereka mengatakan kalaupun terjadi betul ada peristiwa pembunuhan, mereka nggak ada di sana. Karena ada teman-temannya mengaku bahwa mereka malam itu ada di warung Bu Nining dan bersama-sama. Dan juga begitu Sudirman, kakaknya menyaksikan, ada pacar dari tetangganya juga menyaksikan.
Begitupun dengan Rivaldi, semua punya alibi. Dia memang pertama saja mengamankan, setelah itu tidak ada kelanjutan, dan itu sudah diperiksa beberapa kali oleh Barreskrim ya. Dan kemudian sesuai saya jelaskan, ada foto-foto dan video yang mana pengakuan mereka adalah pengakuan murni tanpa siksaan ya. Terus dia baru kena ada babak belur tuh waktu ditahan, dan memang kepala tahanan itu mendapatkan sanksi karena tidak bisa mengamankan mereka. Dan kemudian tanggal 3 kan langsung diambil alih oleh Polda Jabar. Jadi di mana letaknya klien saya Rudiana itu terlibat? Kemudian juga dinyatakan, oh ya kalau memang dia diperkosa, dibunuh di sana, kenapa nggak ada tanah? Pada saat itu belum hujan, ya. Jadi tidak ada tanah di situ. Nah, mereka dipindahkan sana ke dalam flyover, baru pada jam itulah turun hujan. Karena itu mereka meninggalkan korban tuh begitu saja. Hujan, sehingga di tempat pembantaian itu darah-darahnya hilang. Tapi waktu foto, waktu ada di flyover, darahnya Eki itu luar biasa. Darahnya itu ada fotonya semua. Dan kemudian saya juga memperingati ya, boleh mengajukan novum, bukti-bukti, tapi janganlah memfitnah, janganlah kayak begitu, nggak bagus. Bela diri. Kita hormati pengajuan PK. Malam itu ketika mereka ditangkap, Pak, kalau dengar ceritanya, saya sampai kemarin ketika bertemu dengan Eka ya, ketika di tahanan sementara sebelum sidang, terus terang saya nggak tahan, air mata saya meleleh kemarin ya. Mungkin ada wartawan yang menyorot itu kemarin ketika saya dengan Bang Otto dan tim itu menengok mereka. Kenapa? Saya kebayang ya apa yang mereka alami pada malam sore hari itu. Sudirman dengan Saka Tatal ini menurut saya sial karena dia mengantar Eka sebenarnya Eka ke situ. Sesudah diantar, mereka ini pergi beli bensin. Lalu datanglah penangkapan itu. Di dalam penangkapan itu udah 6 ditangkap, dipukul, sudah masuk ke mobil, baru datang Sudirman sama Saka. Ketika datang, mereka ini nggak tahu apa-apa, lihat temennya kok dinaikin ke mobil, liatin apa, mereka tanya ada apa, belum ada cerita apa menurut pengakuan mereka juga dipukul dan mereka pun dimasukkan ke mobil. Di dalam perjalanan itu mereka sudah dipukul dan mereka sudah disundut rokok di tubuhnya dan apa, terus penyiksaan itu berjalan terus sampai di Polres dan sampai malam harinya, dan jam 2 dini hari diperiksa, jam 3 hari diperiksa. Ya, menurut pengakuannya Eka ini akhirnya dia tidak tahan ya, dia lihat adiknya yang Aldi itu ya, yang disiksa, dia nggak tahan, akhirnya dia mengaku, dia bilang daripada adiknya terus dia akhirnya mengaku, udah itu saya, itu yang istilah kami tukar kepala. Adiknya itu yang besok harinya dibebaskan oleh karena pengakuan bahwa si Eka bilang adik saya nggak terlibat, saya yang terlibat. Coba bayangkan ya, coba kita bayangkan kalau itu menimpa saudara kita, menimpa anak kita, menimpa famili kita, dan ketika tidak berdaya lakukan. Saya dapat bayangkan, itu sebabnya saya katakan kalau ditanya apakah penyiksaan itu ada, dan kami sudah pastikan karena yang melihat itu ada penasihat hukumnya saat itu sesudah waktu mau sidang ya, bukan waktu pemeriksaan ya. Kemudian ada foto-foto yang beredar, ada orang yang melihat, di antar mereka juga saling melihat, dan kebetulan Aldi yang besoknya dibebaskan ya, juga orang tuanya melihat kondisinya, saudaranya melihat kondisinya babak belur, dan itu bukan fitnah, itu kejadian, dan itu kami bisa buktikan. Dan nggak bisa dibantah lagi itu menurut saya. Baik, itu akan dibuktikan pada saat sidang nanti ya. Oh iya, kami akan buktikan. Jadi itu udah nggak usah, apalagi kami sudah laporkan Rudiana ya kan, yang melakukan penyiksaan dan memberikan keterangan palsu. Ya, sekali lagi kami mohon Mabes Polri bantu ya para terpidana ini cepat naikkan status Rudiana. Dengan demikian maka ini akan membantu PK ya, akan membantu proses PK ini lebih cepat lagi. Kenapa? Baik. Karena dengan dinaikkan status maka apa yang kami laporkan betul dan peristiwa itu berarti tidak ada. Sudahlah, kebohongan itu sudah nggak bisa ditutupi lagi. Saya pikir ayolah mari kita terus terang mencari kebenaran. Itu aja yang kami harapkan.